Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hamidah Nasution. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG LPTK Universitas Ar-Rainiri Banda Aceh tahun 2024-2025. NIM 240220068. Insyaallah pada hari ini Kamis 30 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 1 Batang Lubus Sutam dengan materi pembelajaran berintegritas dengan sifat amanah dan jujur dengan model pembelajaran project based learning. Mari saksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, ibu sekalian. Mau lihat apa sudah bersih ruangan kelasnya ya? Sudah, Bu. Sudah bersih semua ya. Jadi sebelum kita lanjut pelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita baca doa, yang pertama kita baca dulu Al-Fatihah ya. Kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya ibu minta kepada anak ibu Nismayanti supaya memimpin doa. Silakan maju ke depan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada anak ibu. Sekarang yang mau tanya, ada teman saya yang tidak hadir? Tidak, Bu. Semua? Hadir, Bu. Baik, kalau begitu alhamdulillah kalian masih bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Sekarang untuk memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebelum kita ke pembelajaran. Silakan anak ibu dipandu ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, berbahagia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Ya, hari-hari itu seperti apa? Dia contohnya apa yang terjadi? Munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Lihat deh, siapa yang bisa lagi menyebutkan kenapa bisa terjadi akhir-akhir itu? Apa-apa saja yang terjadi? Sebutkan. Yang lebih keras? Iya, perulah manusia, perbuatan manusia. Iya. Siapa lagi yang bisa? Ya. Air-air itu adalah merupakan salah satu adalah yang terjadi seluruh dunia ini apa hancur. Ya. Seluruh isi dunia ini adalah rata. Ya. Itu termasuk salah satu qadar dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak bisa untuk mengelakkannya sedetik pun, ya. Nah, itu sudah memang qadar dan takdir tidurnya Allah. Kita harus bisa menerimanya. Jadi sebelum sampai ke sana kita harus mempersiapkan amal baik kita sebagai seorang muslim. Baik. Jadi itulah pelajaran kita yang lalu. Sekarang adalah pelajaran kita mengenai berinteraksi dengan sifat amanah dan jujur. Tapi sebelum kita ke sana, ya, kita tonton dulu video ini, kita simak dulu baik-baik, ya. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Jadi, ya kok kamu janji sama ibu. Kan jadi anak itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bu, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja sini, ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini, ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Ya, Om.
kita menonton video tersebut, apa yang ada di dalam pikiran anak sekalian? Siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Bagaimana sikapnya? Jujur, ya. Apa yang didapatkan di pinggir jalan? Dompet. Bagaimana dia caranya? Menyimpannya. Lalu dikembalikan. Dikembalikannya. Itu merupakan adalah contoh bagi kita. Jika kita menemukan sesuatu di pinggir jalan, kita jangan langsung mengambil isinya. Kita lihat dulu identitasnya apa, kita perhatikan dulu ya. Baru nanti kita akan kembalikan lagi kepada pemiliknya. Baik. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran kita ya. Di sini ada tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat amanah dan jujur. Ya, kita harus bisa menjelaskan pengertiannya. Ya. Kemudian mengetahui dalil dan hadis tentang amanah dan jujur. Dalilnya, ayat Al-Qur'annya, serta hadisnya. Yang ketiga, mengetahui hikmah dari sifat amanah dan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu 3 poin berarti yang pengen kita jelaskan. Iya, inilah dia judul utama daripada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Inilah materi kita. Selanjutnya, di sini mari kita lihat bersama ke depan materi kita. Pengertian amanah. Secara bahasa amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Baik anak-anak ibu, kita lihat ke layar ya. Pengertian amanah. Secara bahasa amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Iya. Sedangkan secara istilah amanah berarti mengetahui hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, orang berikan mengenal kepada kita bisa menjaganya ya. Nah, itulah dia secara istilah. Kita lanjut lagi. Ya. Amanah itu katanya terbagi kepada tiga macam ya. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya tugas-tugas keagamaan menjadi tanggung jawab ya, manusia harus selalu dikerjakan. Contoh, sholat, apa lagi? Puasa, sedekah, dan infak. Iya, dan lain-lain itulah termasuk salah satu tanggung jawab kita kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya amanah kepada sesama manusia. Apa itu? Bisa berbentuk materi ataupun non materi. Contohnya bentuk materi seperti memberi pinjaman, hutang atau lainnya. Contoh non materi yaitu seperti apa itu? Jabatan atau kepercayaan diberikan oleh orang kepada diri seseorang. Nah, contohnya seperti jadi percaya. Ya, itu termasuk contoh amanah terhadap sesama ya. Selanjutnya adalah amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri yaitu amanah maksudnya tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya sendiri. Contohnya menjaga kesehatan diri dan membekali diri dengan ilmu yang benar.
sampai ujung kaki. Ya, kita jaga dengan sepenuhnya. Kemudian kita jaga diri kita dengan ilmu. Nah, kalau kita ketahui ilmunya, maka kita harus jaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya, selanjutnya. Iya. Pengertian sifat jujur. Jujur secara bahasa berarti lurus hati. Tidak curang dan tidak berbohong. Jujur juga dapat diartikan sebagai berkata apa adanya, tulus dan ikhlas. Ya, itulah dia jujur, ikhlas berkata. Sama dia di mulut dan ucapan, sama juga dari hati. Tulus tanpa ada unsur penambahan. Kemudian dalam Islam jujur diartikan sebagai al-qaulu al-haq, yang artinya perkataan benar. Jujur juga dapat diartikan sebagai narasi mutawaqo al-kalam li al-waqdi, yang artinya sesuai pembicaraannya dengan kenyataannya. Iya, secara Islam saja dijelaskan. Maka sesuai dengan yang hak, sesuai yang diucapkan, sesuai yang ada dalam hati. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala tentang amanah. Ya, terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kau menetapkan hukum dengan di antara manusia, hendaknya kau menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran ya kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran surah An-Nisa ayat 58. Itulah dia, sudah jelas dia ayat Al-Qurannya. Bagaimana seseorang itu bersikap amanah. Kalau seandainya kita atau saya sebagai seorang guru melihat muridnya bertingkah tidak bagus, maka saya akan berhak menghukumnya sesuai dengan perbuatannya. Ya, kita lanjut lagi. Iya, di sini ada juga hadisnya. Tadi dijelaskan firmannya, sekarang hadisnya. Kita lihat lagi anak-anak ibu. Ya, meriwayat menurut mengenai amanah dan jujur disebutkan pula dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ahmad bin Hanbal. Ya, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan Ahmad bin Hanbal. Itulah hadisnya ya. Berarti jelas dia sudah ada firmannya, sudah ada juga hadisnya. Sekarang kita lanjut. Cara berperilaku amanah dan jujur. Yang pertama, cara berperilaku amanah. Apa dia? Meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memilikinya. Ya, kenapa amanah itu setiap orang memang bisa kita menjaganya, tapi
kita tidak percaya bahwa orang itu akan selamanya begitu ya. Nah, karena itu sangat susah untuk menjaganya. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Amanah itu dipertanggungjawabkan di dunia ini dan juga di akhirat, berarti sangat sulit untuk menerapkannya. Tapi biarpun demikian kita harus berusaha. Selanjutnya, menjaga amanah yang diberikan sebaiknya agar tidak rusak atau tidak berkurang nilainya. Kita sebagai atau kalian di sini di kelas ini ditunjuk sebagai bendahara kelas, berarti dia harus bisa menjaga amanah yang diberikan oleh kelasnya. Uang yang dititipkan kepadanya harus bisa menjaganya secara utuh tanpa berkurang nilainya, ya. Nah, harus bisa menjaganya, ya. Selanjutnya, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan tujuan. Apa tujuan amanah itu? Nah, tujuannya berarti dengan baik, bukan dengan buruk, ya. Kita lanjut lagi. Cara berperilaku amanah dan jujur yang kedua, ya. Apa dia meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan oleh manusia. Manusia dia melihat, mengetahui yang kita pikirkan juga diketahui, yang kita kerjakan juga Allah melihat kita. Semuanya, ya. Kemudian selanjutnya, apa lagi? Meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan apa? Kepercayaan diri dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain percaya dengan kita juga sangat senang. Selanjutnya, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan dunia maupun akhirat. Dengan kejujuran itu, ya, berarti kita akan mendapatkan kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat, ya. Selanjutnya kita baca lagi, terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan dan dikatakan dan dilakukan sesuai dengan pembicaraan kita, tingkah laku kita, dan dalam hati kita haruslah sama, ya. Selanjutnya, apa menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Kita jangan berbicara bohong kepada teman kita, orang bercandanya. Dia nggak tahu bahwasanya kita bercanda, karena setiap perkataan itu bukan candaan semua, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara dengan orang lain, kita harus berbicara dengan baik. Kita bercanda tapi menghina orang, tidak bohong. Ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada hikmahnya, ya. Hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda seperti Anda, ya. Iya, anak-anak ibu harus semangat, ya. Harus semangat, ya. Iya, apa itu? Sikap amanah dan jujur memiliki manfaat bagi yang bersifat vertikal dan horizontal. Apa dia yang vertikal? Manfaat vertikal yaitu berupa peningkatan keimanan kepada Allah. Dengan apa dia itu? Yang pertama sholat, kedua sedekah, infak, ya, puasa. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan puasa sebulan lagi. Itu merupakan salah satu menambahkan keimanan kita. Ya, yang kedua yaitu manfaat secara horizontal, yaitu meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Bagaimana meningkatkannya supaya orang lain percaya kepada kita? Jadi kita jangan berbuat apa yang tidak benar di luar daripada ajaran Islam. Kita berbuat dengan apa adanya, sesuai dengan perkataan dan perbuatan kita. Kita lanjut lagi. Di sini ada hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda, ya. Manfaat lain dari sifat amanah dan jujur ini adalah sebagai berikut: meningkatkan keimanan, ya. Dia harus meningkatkan keimanan kita, ya. Kemudian yang kedua, baju terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, apa itu? Mendapat kepercayaan.
Baik, itulah materi kita pada pembelajaran kali ini ya. Ada yang kurang jelas yang mau bertanya tentang materi kita? Tidak. Tidak ada? Tidak. Iya, jadi Ibu sudah jelaskan. Ya, sekarang Ibu pengen dari penjelasan Ibu masih adakah siswa Ibu yang tahu pengertiannya? Pengertian sifat amanah dan jujur itu? Siapa yang bisa? Silakan. Iya, silakan anak Ibu. Pengertian amanah dan jujur. Secara bahasa amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang dan hilang rasa takut. Iya, bagus. Ya, kita kasih tahu sama teman kita. Ya, ada lagi yang tahu tentang dalil amanah dan jujur itu? Silakan anak Ibu berdiri untuk membacakannya. Berdiri ya, Nak. Ya, di situ aja. Ya, bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Baik, tepuk tangan kepada kita. Iya. Masih bisa siapa yang bisa lagi menyebutkan tentang ilmunya? Silakan, anak Ibu. Iya, berdiri Nak. Hikmah sikap amanah dan jujur kalimat dari para generasi muda. Sikap amanah dan jujur memiliki manfaat yang bersifat vertikal dan horizontal. Manfaat vertikal berupa peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat secara horizontal yaitu meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Iya, baik. Ada lagi? Iya, sekarang kita bagi kelompok. Ya, sudah dibagi ya. Ini dibagi Ibu dulu menempelkan posternya ini ya. Nanti dibaca. Posternya nanti dibaca lagi ya. Silakan dulu Mak, ke belakang. Iya, silakan dulu kerjakan dulu diskusinya itu ya. Apa-apa yang pengen kalian sebutkan nanti untuk tampil ke depan. Iya, kerjasama ya, kerjasama yang baik supaya hasilnya juga baik. Ya, silakan anak kami. Iya. Ya, sambil menunggu kelompok yang lain. Kelompok program sudah siap menempelkan? Iya, kelompok 3 sudah siap Nak? Sudah, Bu. Iya, kelompok 1? Sudah, Bu. Iya, baik. Jadi bisa kita tampilkan ke depan? Bisa, Bu. Bisa ya. Sekarang coba dulu kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan nanya. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jujur itu hebat. Hendaklah engkau berlaku jujur dalam setiap perkataan. Janganlah berbohong, karena seburuk-buruk celah bagimu adalah kebohongan. Baik, tepuk tangan untuk teman kita. Iya, itulah hasil diskusi mereka ya. Jangan katanya berbohong. Kelompok 2, silakan anak Ibu maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini hasil diskusi kami dari kelompok 2. Iya. 1. Jujur. Jujur adalah
dengan perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Contoh, mengakui kesalahan dan mengembalikan barang orang lain. Iya. 2. Amanah. Amanah artinya suatu titipan yang benar-benar harus dijaga dan tidak boleh diingkari. Contoh, menyampaikan pesan atau Iya, tepuk tangan untuk kita. Nah, kelompok 2 menyatakan bahwa jujur itu katanya sesuai dengan perkataan dan perbuatan, ya. Bagus. Sekarang kelompok 3, silakan ke depan. Bacakan hasil diskusinya. Silakan. Ini dibacakan hasil diskusi kami. berperilaku jujur dan amanah. Jujur, suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenarnya tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menjalani apa yang terjadi. Amanah, amanah adalah cara mendapat titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, tadi mereka menyatakan bahwasanya amanah itu adalah sesuatu titipan. Ya. Baiklah, sebelum menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, di sini ada soal yang pengen kalian kerjakan, ya. Ini kalian kerjakan nanti di rumah, nanti minggu depan baru ibu minta lagi, ya. Baiklah anak-anak ibu, nanti kamu bisa menjawabnya pilih A, B, C, dan D. Nanti tugas di rumah. Jadi ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita biar secara sederhana satu orang yang minta? Pengertiannya saja. Secara ringkas silakan anak ibu Nismayanti. Sedikit saja boleh? Berdiri ya nak? Iya. Iya. Silakan dari bukunya pun boleh dibaca menyimpulkan ya dari situ saja. Silakan berdiri anak ibu. Iya, situ aja. Iya. Berdiri. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah mengenai pengertian amanah dan jujur. Iya. Kejujuran dan amanah harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, bagus. Karena jika kita jujur maka kita akan dipercaya orang lain dan banyak teman. Iya, sudah. Tepuk tangan untuk kita. Iya, saya sudah dapat menyimpulkan pelajaran kita dengan singkat dan padat, ya. Jadi demikian. Sekarang ibu akan menyimpulkan pelajaran kita, ya. Apa itu katanya? Kalau pengertian amanah itu adalah sebagai satu yang kita buat secara aman, tenang, tentram. Itu secara bahasanya, ya. Secara bahasa amanah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan, yang artinya aman, tentram, dan dengan rasa takut, ya. Sedangkan jujur itu adalah sebuah sesuai dengan perkataan, ya, ucapan dan sesuai dengan kenyataan yang kita perbuat. Sedangkan firman-Nya tadi sudah jelas terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58. Dan hadisnya juga terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Hanbal. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu manfaatnya atau hikmahnya, yaitu dapat berguna atau menyelamatkan kita dari dunia dan mendapat kebahagiaan juga di akhirat. Dengan sifat amanah dan jujur itu, tentunya kita akan merupakan dipercaya oleh orang banyak,
dipercaya oleh orang yang ada di sekeliling kita, ya. Kita juga bisa membantu orang lain, baik dia dari segi materi dan juga dia dari berupa tenaga. Baiklah, jadi untuk kesimpulan demikian yang dapat Ibu sampaikan ya pada pelajaran kali ini. Tapi untuk pembelajaran kita berikutnya adalah mengenai pentingnya menuntut ilmu. Jadi untuk pelajaran berikutnya yang akan kita bahas adalah pentingnya menuntut ilmu. Jadi untuk mengambil berkahnya pembelajaran kita di pagi hari ini, kita tutup pelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillah.